Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang menggunakan nama samaran Yayan. Yayan ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Jadi ceritanya Yayan ini pernah mondok setelah dia lulus SMP. Itu kejadiannya di sekitar tahun 2000-an awal. Jadi pondok tempat Yayan mondok ini ukurannya itu lumayan besar untuk ukuran pondok yang lokasinya di desa. Dan di pondok tempat Yayan ini, Yayan pernah lihat sendiri, waktu ada teman seangkatannya ini yang melakukan kesalahan. Dia waktu itu kalau nggak salah lupa merapikan kasur setelah dia bangun dari tidur. Nah tiba-tiba si anak ini dihampiri senior dan langsung dipukul kepalanya pakai kopiah. Nah di kamar asrama Yayan sendiri ada sekitar 20-an santri. Mereka tidurnya berjajar, saling mepet tanpa sekat. Dan biasanya Yayan ini tidurnya itu selalu milih di pojokan. Sementara di dekat tengahnya itu ada seorang santri yang namanya ini Khalil. Khalil itu anaknya pendiam banget, badannya kurus. Dan setahu Yayan, Khalil ini anaknya nggak pernah neko-neko. Kalau Khalil ini dimintain tolong teman-temannya, dia selalu nurut. Dan kalau dia pas dimarahi ustadz atau dimarahi seniornya, ya dia cuma diem, nggak pernah ngelawan. Sekitar jam 2 dini hari, pintu kamar asrama ini ada yang buka. Terus di situ saksi ini melihat ada 3 orang senior yang masuk, tapi mereka tanpa suara. Dan kayaknya mereka memang berusaha untuk pelan-pelan. Terus mereka ini langsung menuju ke tempat tidurnya Khalil. Pokoknya di situ Khalil ini dibangunkan secara pelan. Terus Khalil ini diajak keluar kamar. Nah singkatnya setelah Khalil ini dibawa keluar, kondisi Yayan ini masih tidur pulas. Dia benar-benar nggak bangun sedikit pun. Terus kira-kira sekitar 1 jam kemudian, menurut keterangan dari saksi ini, kira-kira menjelang azan subuh, pintu kamar ini dibuka lagi. Dan Khalil dibawa masuk oleh 3 senior itu. Tapi kondisi Khalil ini sudah beda. Wajahnya itu sudah babak belur. Wajahnya juga lebam, bibirnya ada yang sobek dan ada darah yang sudah mengering di mulutnya. Perutnya Khalil ini ternyata membiru, kayak habis ditendang berkali-kali. Khalil waktu itu benar-benar nggak bisa ngomong. Dia cuma meringkuk di pojok kasurnya, dia melungker sambil nahan sakit. Terus beberapa santri yang sudah bangun, mereka semua langsung panik. Mereka buru-buru membangunkan semua teman-teman sekamar. Dan mereka di situ juga membangunkan Yayan. Bangun, bangun. Yan, Khalil, Khalil kenapa ini Yan? Suasana kamar ini langsung gaduh. Begitu Yayan buka mata, dia kaget setengah mati ngelihat kondisi Khalil. Astagfirullah, iki apa Khalil, iki apa?